sudah saya sampaikan, temanya begitu menarik, dan seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita yang luar biasa, Dr. Hajah Faiza Rasida. Beliau adalah founder dari Konita, Kajian Muslimah Tangguh. Beliau seorang dokter, beliau juga seorang dai, dan hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah ibu-ibu yang akan membahas tentang Ananda mendadak balik, apa yang harus dilakukan oleh kita. Dan jangan lupa ibu-ibu, hari ini ada giveaway yang sangat menarik sekali bagi ibu-ibu semua. Ada 2 giveaway yang nanti akan didapatkan ibu-ibu pada 2 penanya pertama. Makasih kepada sponsor ini dari Ibu Istiqomah ya, pengusaha jamu Sari Rapet begitu ya. Nanti akan dikirim, silakan nanti mengirimkan alamat kepada saya kalau sudah ada penanya nomor 1 dan kedua. Baik, langsung saja saya persilakan Dok untuk menyampaikan materinya. Ya, jazakillah khairan Bu Aini. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalliyan ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu, para sahabat wanita yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah hadir kembali dalam majelis ilmu rutin kita setelah kemarin kita liburan, memberi kesempatan yang mau bersiap-siap berhari raya ya, sehingga baru kita mulai pada bulan hari ini ya, sudah masuk Dzulqa'dah, sebentar lagi kita akan ketemu Dzulhijjah, insya Allah ada Idul Adha. Semoga ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat sekeluarga, tetap dimudahkan, dimampukan menjalankan semua amanah-amanah kehidupan sehari-hari dan diberkahi semua urusannya, amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan mencoba melengkapi puzzle pemahaman yang kita punya terkait dengan bagaimana tuntunan Islam dalam memberikan solusi, menuntun kita menjalani dan melaksanakan amanah kita sehari-hari. Hari ini saya mengangkat topik ini untuk merespon kegalauan beberapa, mungkin juga banyak dari kita hari ini yang menemui fakta atau fenomena yang dulu mungkin di zaman kita dulu enggak kita temukan ya, yaitu fenomena anak-anak kita yang kemudian masih usia sangat muda begitu ternyata sudah balik ya. Sehingga kemudian ada pertanyaan seputar ini statusnya bagaimana, apakah ketika balik itu berarti kemudian menjadi mukallaf sehingga kemudian harus terikat pada semua hukum syara, sehingga kemudian saya berarti harus menyiapkannya seperti apa itu ya. Jadi itu adalah kebingungan-kebingungan yang kemudian disampaikan kepada kami, dan untuk menjawabnya supaya tidak menjawab satu persatu saya hadirkan kajian hari ini dengan mengangkat topik tersebut. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu semua bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bu ya. Bu Nunu jelas ya Bu Nunu ya? Oh ya. Baik, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Tadinya saya ada rencana untuk tidak mempersiapkan PowerPoint dan hanya menggunakan monolog gitu ya, ceramah, tapi terfikir lagi sekalian untuk menjadi oleh-oleh, jadi amal jariah yang bisa di-share ulang ibu-ibu kalau mau menerangkan ke orang lain. Akhirnya saya buat tadi jam 2, alhamdulillah selesai persis sebelum waktunya. Ya, jadi ibu-ibu topik kita adalah Ananda. Sengaja saya beri dalam kurungnya itu mendadak balik. Kenapa kok terasa mendadak? Karena ini kaitannya dengan ketidaksiapan orang tua dengan fakta tersebut. Menjumpai anaknya, loh kok sudah moro-moro gitu ya, kok sekarang tiba-tiba sudah balik, kok sudah haid, kok sudah mengaku ihtilam atau mimpi basah.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, isi bahasan kita sore hari ini adalah ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang pertama, untuk lebih membuat merasa butuh dengan bahasan ini dan menjadi lebih fokus ya ibu-ibu sekalian untuk mendengarkan dan berusaha memahami apa yang saya sampaikan. Kita akan mengawalinya dengan mendudukkan apa sih urgensi pembahasan topik ini. Lalu nanti di dalamnya kita akan dudukkan beberapa istilah-istilah terkait dengan persoalan ini. Lalu juga saya buatkan semacam mapping atau petanya gitu ya untuk bisa memahami usia-usia penting terkait pendidikan anak dalam Islam, dan yang terakhir apa yang harus dilakukan. Terkait dengan urgensi pembahasan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting karena urusannya ibu-ibu itu dengan profil kita, profil anak kita sebagai seorang muslim dan konsekuensi dari profil tersebut. Apakah kemudian nanti itu dia menjalani hidup itu layaknya seorang muslim sebagaimana pengakuannya, sebagaimana keinginan kita untuk membentuk anak itu sebagai profil seorang muslim, ataukah kemudian ternyata malah gaya hidupnya, cara dia hidup, menjalani hidup itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi melekat pada profil seorang muslim. Demikian pula ini sebenarnya kaitannya dengan kita sedang melaksanakan hukum-hukum syara terkait dengan anak, yaitu menjadi kewajiban kita untuk kita sempurnakan. Pembahasan ini juga nanti akan sangat penting untuk kita pahami, karena ini akan menuntun kita untuk mengerti apa itu tujuan pendidikan, bagaimana tahapan-tahapan pendidikan itu dilakukan, nanti isi materi yang setiap hari kemudian yang setiap fasenya itu harus kita siapkan ya, kurikulum dan bahan ajar pendidikan anak seperti apa yang kemudian harus kita siapkan, itu di situ akan dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang hal ini. Termasuk juga bahkan akan menentukan jenis takdib, bentuk takdib. Takdib itu hukuman, sanksi dalam rangka pendidikan ya. Kalau anak melakukan kesalahan itu seperti apa. Dan yang terakhir, ini kaitannya dengan penyiapan anak untuk kemudian dia siap mengemban taklif hukum. Jadi semuanya ini kalau kita lihat tidak ada yang nggak penting, semuanya penting. Makanya dikatakan pembahasannya adalah sangat urgen. Setiap seorang muslim wajib paham tentang persoalan-persoalan yang nanti kita akan bahas ini. Ya. Yang pertama, kalau tadi kita kaitkan dengan ini urusannya dengan konsekuensi dengan profil kita sebagai seorang muslim dan konsekuensinya. Saya ingatkan dengan hanya satu slide ini saja untuk mewakili apa korelasi antara ikrar kita, pengakuan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, dengan bagaimana kita menjalani hidup. Jadi setiap ikrar yang kita lakukan, pengakuan yang kita sampaikan itu sebenarnya memiliki konsekuensi. Demikian pula ketika kemudian kita mengikrarkan diri, mengumumkan, mengakui, meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita, alam semesta, kehidupan ini, begitu ya, yang telah memberikan kemudian kita kesempatan hidup dan menikmati hidup ini, dan yang kemudian nanti akan kepadanya kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua kenikmatan hidup dan isinya ini, gitu ya. Maka konsekuensi dari keimanan itu, kalau kita mengikuti apa yang dikabarkan oleh Allah, ketika Allah menafikan orang yang mengaku beriman kecuali dia ada pada dirinya, ini dua hal ya. Yang pertama adalah mereka yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu orang-orang yang aku beriman tadi itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap segala apa yang persoalan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Menjadikan Muhammad sebagai hakim artinya menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai pemutus, ya, sebagai solusi, sebagai rujukan, sebagai pengatur. Lalu konsekuensi keduanya adalah tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak terdapat pada diri mereka itu haraja, rasa keberatan sedikit pun terhadap apa yang engkau telah putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita ngaku mukmin, ternyata kita harus terikat kepada syariat yang dibawa oleh Rasul semuanya. Maka
ini adalah sebuah penggambaran yang simple gitu ya, singkat untuk menunjukkan bagaimana profil seorang muslim dan konsekuensi dia secara umum ketika menjalani hidup. Bahwa orang yang beriman seharusnya dia melaksanakan syariah kafah. Kalau kemudian dalam kajian usul fikih, kemudian kita mengenal ada istilah-istilah yang kemudian disampaikan oleh para ulama usul. Jadi bahwa kalau syariat tadi itu kemudian harus kita ambil, nah maka dia berarti menjadi sebuah pembebanan hukum yang dibebankan, karena itu akan berkorelasi dengan kita harus melaksanakannya, kalau tidak kemudian akan ada konsekuensi azab atau ancaman yang akan kita tuai, sehingga dia memang menjadi beban. Disebut sebagai taklif. Jadi taklif itu adalah beban hukum tadi, yaitu syariah tadi. Sementara beban ini tadi diberikan oleh siapa? Diberikan oleh sang pemberi beban, sang pembuat syariat. Siapa itu? Kita menyebutnya dengan al-hakim, sang pembuat hukum, atau asyari, sang pembuat syariah, atau al-musyari. Sama. Dibebankannya kepada siapa? Nah, pihak yang memikul atau terkena taklif atau beban hukum itulah yang disebut sebagai mukallaf. Kita mengenal istilah mukallaf itu dari sini ceritanya. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara apa dasarnya kok kemudian kita tuh harus seseorang itu kemudian dikatakan menjadi seorang mukallaf yang terbebani hukum. Yang pertama adalah ketika syariah atau risalah itu tadi sudah diturunkan, sudah tersampaikan dakwah itu, maka di saat itulah kemudian mulai berlaku untuk diterapkan. Di dalam Al-Isra 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab, sementara azab ini tadi itu adalah sebuah konsekuensi ketika ada sebuah pelanggaran yang dilakukan atau pengabaian atas perintah yang dilakukan. Hatta nab'atsa rasulah, sampai kami mengutus rasul. Jadi ternyata adanya perhitungan pertanggungjawaban itu dimulai ketika risalah tadi diturunkan. Dan kemudian di dalam penjelasan yang lain, di situ diberikan penjelasan oleh Rasul melalui hadis bahwa rufi al-qalam an thalatha, diangkat kolam di sini ini pena, tetapi maknanya adalah pertanggungjawaban atau akibat hukum, konsekuensi hukum. Diangkat pena, diangkat pertanggungjawaban, tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan disanksi ketika misalkan melakukan pelanggaran ataupun meninggalkan kewajiban dari 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama adalah anil majnun hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak-anak sampai dia mengalami ihtilam. Nah, dari sini kita mendapatkan ada risalah yang sudah turun, dan risalah itu sampai kepada kita. Ada kondisi di mana orang itu bisa memahami risalah tadi, maka dia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami, bukan orang yang hilang akal, meskipun secara fisiknya dia itu sehat, bukan orang yang sedang tidak sadar mungkin karena tidur atau karena dalam kondisi di bawah pengaruh obat, atau misalkan ini juga bisa dikiaskan dengan ketika orang kehilangan fungsi otaknya, fungsi kesadaran otaknya karena penyakit dan seterusnya. Dan dari anak hingga dewasa, hingga bali, ihtilam di situ. Jadi di sini ada faktor akil, dan ada al-baligh yang disebut dengan ihtilam tadi. Nah, jadi mukallaf itu harus memenuhi ini, akil, berakal, memiliki kemampuan berpikir, bisa memahami apa yang dijadikan sebagai beban hukum. Dia baligh itu artinya sampai pada apa? Di situ akan ada tanda-tanda buluh, alamatul buluh, dan dakwah tentang risalah tadi sampai ke dia, artinya itu
dia tidak ada dalam keadaan yang misalkan terisolir gitu ya, sampai tidak pernah mendengar sama sekali tentang risalah ini. Tapi kalau situasi hari ini, saya kira mungkin sulit ya ditemukan. Kecuali memang ada orang yang dia tidak pernah ketemu dengan siapapun, tinggal di satu wilayah terpencil, terisolir, tidak ada internet, tidak ada media komunikasi, tidak ada orang yang kemudian dia dengar menyampaikan dakwah, mungkin saja. Nah, kalau kemudian begitu berarti dia harus pernah mendengar dakwah tentang Islam ini, mengetahui risalah ini, baru dia akan kemudian menjadi mukallaf. Nah, pengenalan istilah ini masuk ke dalam untuk memulai mengenal istilah-istilah dan juga untuk mengenal usia-usia penting dalam pendidikan anak. Kata-kata atau istilah balik itu sendiri itu juga kemudian banyak diperkenalkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah An-Nur 59 ketika di sana Allah berfirman tentang pengaturan adab anak yang mau masuk ke kamar orang tuanya. Kalau dia masih anak-anak, dia harus minta izin selama 3 waktu khusus ya. Tapi kalau dia sudah balik, maka sama seperti orang dewasa lainnya, setiap saat, setiap kali dia mau masuk kamar orang tuanya, dia minta izin. Di sini diperkenalkan ada kata-kata wa idzal balagul atfalu minkum al-huluma. Ini harusnya saya sampai sini ya, kuningnya itu biar tahu. Jadi ada kata-kata balagha, ada al-huluma ya. Falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Jadi di sini ada kata-kata balik dan hulum atau ihtilam. Lalu kemudian di An-Nur 58 juga begitu. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu huluma. Ada kata-kata balik, ada kata-kata huluma. Orang yang beriman adalah budak lelaki wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau ihtilam di antara kalian, anak-anak itu minta izin pada 3 kali. Saya tidak bahas tentang fikihnya 3 waktu itu, tetapi saya mau ngambil ini tadi ya, kata-kata balik dan hulum yang dipakai. Kemudian dari situ jadi kita mendapatkan kalau mau kita rangkumkan begitu, kata-kata memahami tarikat kepada syariah, balik, ihtilam itu sesuatu yang memang ditunjukkan oleh syariat menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan kalau kemudian kita rangkumkan begitu ya, kapan seseorang itu disebut dengan balik, kalau yang akil tadi itu adalah kemampuan dia memahami apa yang menjadi taklif atau beban hukum, dia punya kemampuan untuk melakukan itu, maka dia dikatakan akil. Bukan orang yang akalnya hilang, bukan orang yang otaknya atau komponen akalnya itu kemudian tidak terpenuhi atau rusak. Nanti kita akan tunjukkan di belakang. Nah, sementara kalau balik, alamatul bulu itu kalau yang dirangkumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 3. Yang pertama adalah ini terpenuhi, dikatakan balik itu kalau ada salah satu saja itu sudah cukup ya. Salah satu saja sudah cukup. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Untuk yang nomor 1 ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan dan meski tanpa ada tanda-tanda balik yang lain. Jadi kalau sudah 15 tahun berarti mutlak, mulai 15 itu, 15 plus 1 hari itu adalah terkategori sebagai balik. Lalu yang kedua adalah keluarnya sperma atau yang itu disebut dengan istilah fikihnya tadi ihtilam, ya. Setelah usia 9 tahun menurut kalender Hijriah. Jadi 9 plus ihtilam. Baik keluarnya itu dalam keadaan tidur atau terjaga, melalui mimpi atau yang lain. Ketika itu bisa keluar, itu karena secara medis itu merupakan indikator kematangan produksi sel spermanya
sehingga sudah mencukupi memenuhi tempatnya sehingga kemudian dia bisa dikeluarkan. Itu sebenarnya di situ. Lalu yang ketiga, 9 tahun plus menstruasi bagi anak perempuan tapi bukan untuk anak laki-laki. Sementara kalau nomor 2, ihtilam ini nih berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau pada perempuan ditandai dengan basahnya area vaginanya itu ya, kemaluannya. Sementara kalau ini tadi adalah cairan keluarnya cairan mani, bukan cairan kencing ya kepada anak laki-laki. Nah, yang lain lagi itu adalah kehamilan, karena kalau sudah sampai hamil itu ya artinya pasti sudah pernah haid, karena tidak bisa terjadi kehamilan tanpa ada haid. Lalu yang kelima adalah tanda lainnya adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Tumbuhnya rambut kemaluan ini ada diambil dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah atau juga hadis Atiyah tentang tawanan Bani Quraidah, yang kalau ketika ada tawanan itu dilihat dulu ketika mau dilepaskan, itu dilihat dulu anak-anak atau orang dewasa. Kalau anak-anak itu akan dilepaskan, kalau orang dewasa ditawan. Nah, bagaimana cara memastikan itu adalah dengan diperiksa ada sudah tumbuh rambut kemaluan atau tidak ya. Yang dimaksud dengan rambut kemaluan ini adalah rambut kasar ya, bukan bulu yang rambut yang memang menutupi kulit kita manusia di permukaan manapun, itu bukan itu. Sementara kalau 15 tahun yang tadi di nomor 1 seperti yang disimpulkan oleh Syekh Nawawi, diantaranya adalah diambil dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari tentang batasan umur ketika Ibnu Umar itu meminta izin untuk ikut perang. Pada waktu tahun sebelumnya, waktu itu beliau berumur 14 tahun, Rasul masih belum mengizinkan. Tapi ketika kemudian tahun depannya, beliau menawarkan meminta izin untuk ikut perang Khandaq, beliau izinkan dan pada saat itu usianya 15 tahun. Nah, sampai di situ untuk balik sudah bisa difahami. Sementara kalau akil ini penjelasan terbaik tentang fakta akal sehingga orang dikatakan bisa memahami dan berakal, itu adalah saya temukan dari penjelasan yang diberikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, bahwa akal itu adalah tidak merujuk pada satu organ tertentu seperti otak saja begitu atau mata saja, tidak, tetapi akal ini adalah sebuah proses yang melibatkan 4 komponen. Semua komponen ini harus ada supaya terjadi proses berpikir atau mengakal tadi. Yang pertama adalah adanya fakta yang bisa ditangkap oleh indera. Indera ini minimal adalah, ini kalau mengikuti penjelasan dari Buya Yahya, syarat mukallaf yang lain itu beliau menambahkan salah satu di antara 2 indera, yaitu mata atau telinga, itu dalam keadaan normal. Kalau kemudian saya meletakkan itu pada pemahaman tentang konsep akal ini, maka telinga ataukah mata itu memang minimal salah satu itu harus ada untuk bisa kemudian terjadi sebuah proses berpikir, karena indera itu tadi yang kemudian akan bisa mengantarkan untuk menjadi sebuah sebuah hal yang akan mengantarkan rangsang penginderaan plus menyampaikan informasi yang bisa disimpan oleh otak, yang informasi ini akan digunakan untuk menafsiri fakta tadi. Dikatakan orang itu paham kalau fakta ini yang hendak dipikirkan tadi itu kemudian ditangkap oleh indera, disampaikan ke otak, lalu dia sudah punya informasi yang dia gunakan untuk menafsiri. Oh, ini adalah misalnya begini, ini faktanya gitu ya, ini faktanya HP ya. Kita belum tahu ini HP, ada faktanya seperti ini, ditangkap oleh indera kita, diraba oleh tangan kita, atau kemudian kalau kita tidak melihatnya, kita diceritakan oleh orang begitu ya, digambarkan secara detail, bentuknya begini, warnanya begini, dia kalau dipencet akan begini, digambarkan seperti bentuknya, sampai kemudian bisa terbayang di sini bagaimanakah fakta tersebut, disampaikan ke otak, lalu diberi informasi yang seperti itu, namanya adalah handphone. Dia bisa kegunaannya begini. Maka pada saat seperti itulah dikatakan kita paham. Ini adalah fakta akal. Orang yang berpikir, orang yang berakal berarti disebut dengan akil. Nah, tapi yang menarik lagi, sebelum kita bicara tentang akil, itu ternyata di dalam syariah ini diperkenalkan
diperkenalkan usia lain gitu ya, juga penting harus kita perhatikan, dan itu nanti akan berpengaruh dengan sebuah kemampuan memahami lainnya ya, yang kita kenal dengan istilah tamyiz, atau kalau orangnya mumayyiz ya. Itu adalah diambil dari apa yang disampaikan oleh Rasul ketika memerintahkan dalam sebuah hadisnya, muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Hadis ini nanti juga akan menjadi rambu-rambu awal, informasi awal tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini diperkenalkan umur, ada 7 tahun, ada 10 tahun, ada sholat, ada memisahkan tempat tidur. Nah, 7 tahun ternyata menjadi sebuah momentum baru ya, milestone yang harus kita kenali, bahwa ketika mulai 7 tahun itu kita harus sudah mulai memperkenalkan sholat. Sini ada sholat. Sholat ini mewakili syariah, memperkenalkan bagaimana hukum-hukum syara yang anak-anak kita itu kemudian sudah harus mengenalnya dan beramal dengannya. Dan lihat, akan dimintai pertanggungjawaban, bukan diminta pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban sejak mukallaf, akan diizinkan untuk kemudian mulai dilakukan pemberian sanksi itu ketika diperkenalkan usia 10 tahun dengan kata-kata wadribuhum, boleh untuk memukul. Tapi di sini Anda bisa, Antuna, ibu-ibu bisa lihat bahwa, bayangkan, misalkan ini ya, ini saya ambil aja misalkan sholat ya. Sejak 7 tahun diajarkan, berarti mulai dari waktu-waktu sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat, apa yang membatalkan, apa yang merusak, diperkenalkan sebagaimana aslinya, sebagaimana kalau kemudian kita itu melakukan sholat, diperkenalkan mulai diajarkan, lalu dituntun terus kan begitu. Setiap kali salah dia kita karena ini konsekuensinya adalah kewajiban bagi kita untuk mengajarkan, bukan kewajiban bagi anak untuk melaksanakan. Kalau kewajiban bagi anak untuk melaksanakan nanti setelah mukallaf. Kalau ini adalah kewajiban atas orang tua memulai pengajaran. Jadi tidak boleh kemudian ada begini, anaknya itu perempuan ya, kemudian dibiarkan dia itu tidak menutup auratnya ketika usia 9 tahun, 10 tahun, tidak pernah diajarkan bahwa dia itu harus kemudian kalau keluar itu ya berjilbab. Meskipun bagi anak itu belum kewajiban artinya kalau dia kemudian satu saat pernah on off, pernah lepas ya, karena suhu kemudian dia lepas, dia belum berdosa. Tetapi bagi orang tuanya ketika kemudian dia mengabaikan proses pengajarannya, nantilah kalau sudah mau balik saya ajari, maka berarti dia sudah melakukan keharaman atau kemaksiatan, karena sebenarnya perintah untuk mengajarkan itu sejak 7 tahun. Ini harus dipahami. Jadi sejak 7 tahun itu sudah harus mengajarkan, bukan kemudian nunggu nanti kalau mau balik. Enggak, 7 tahun itu sudah harus diajarkan. Jadi ketika seperti ini kan mestinya kita sudah merasakan bahwa kita diajari oleh syariat ini untuk senantiasa prepare, bukan kemudian menemukan fenomena anak itu balik itu menjadi mendadak, karena kita sudah tahu ada masa-masa, ada umur-umur yang harus kita aware di situ. Kemudian diperkenalkan boleh memberikan sanksi secara fisik, mulai memperkenalkan sanksi sejak 10 tahun ternyata. Dan ada item pisahkan tempat tidur ini nanti akan menjadi sebuah konten apa yang harus diajarkan ketika anak itu kemudian sudah konsekuensinya, ketika dia sudah 10 tahun dia harus terbiasa. Itu apa? Itu adalah dia sudah mengenal syariah, dan kemudian juga terkait dengan pengetahuan tentang jinsiah atau seksualitas ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini baru ada umur ini ya. Kemudian kalau kemudian kita membuka hasanah keilmuan dan juga kamus ya, untuk kemudian memahami
setelah para ulama memperkenalkan ada sebelum balik, ya, sebelum balik itu ada sebelumnya namanya mumayyiz. Mumayyiz. Dia dikatakan mumayyiz karena dia sudah tamyiz, dia sudah memiliki kemampuan tamyiz. Tamyiz itu apa? Ini dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Tamyiz itu artinya secara bahasa adalah membedakan, memilah, memisah, memilih. Ya. Jadi dikatakan dia ada pada usia mumayyiz karena dia sudah memiliki kemampuan untuk membedakan yang paling ringan, membedakan kanan dan kiri, membedakan perlakuan baik, perlakuan buruk, sehingga kalau di hadis yang lain ketika Rasul menyelesaikan perselisihan persengketaan antara bapak dan ibu yang bercerai, lalu anak itu berhak ikut siapa, itu kan kemudian kalau anak itu sudah mumayyiz artinya dia itu sudah bisa menentukan mana lebih baik mana perlakuan bapak dan ibunya, maka dia disuruh menetapkan dia mau ikut yang siapa. Tapi sebelum itu maka dia otomatis ikut ibunya. Jadi di situ adalah bisa menentukan mana perangai baik, mana perangai buruk, mana kebaikan, mana keburukan, mana berbahaya, mana bermanfaat ya, mana benar, mana salah. Nanti kemampuan itu sudah ada. Sementara kalau kaitannya dengan benar dan salah nanti bergabung dengan informasi tentang kebenaran dan kesalahan itu. Nah, jadi di sini ada periode mumayyiz. Jadi nggak mungkin, bayangkan nanti itu kalau anak itu sudah mukallaf gitu ya, ada akil, ada balik, ternyata dia itu tidak punya kemampuan membedakan, misalkan membedakan teman yang baik dan buruk, teman yang jahat dan yang baik, itu, sehingga kemudian dia berkawan dengan siapapun, diajak melakukan apapun, itu nggak mungkin terjadi kalau memang usia mumayyiz ini kemudian kita melakukan apa yang menjadi haknya si anak dalam periode mumayyiz itu. Dan itu menjadi kewajiban kita. Nah, mumayyiz ini kapan rentangnya, umurnya itu kapan? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menerangkan menggunakan pendekatan tadi, ketika Rasul mengatakan anak sudah mau diperintahkan untuk sholat, belajar sholat, diajari sholat, berarti kan saat itu dia sudah mulai punya kemampuan untuk memahami apa yang diterangkan oleh orang tuanya. Nah, di sini berarti usianya adalah 7 tahun awalnya, sampai kemudian berakhir hingga dia sampai kepada balik. Begitu. Sementara kalau Imam Nawawi mengatakan tamyiz itu tidak dibatasi pada usia tertentu, tapi sesuai dengan perkembangan pemahamannya. Ada yang mengkaitkan anak usia tamyiz itu biasanya adalah anak yang sudah tidak membutuhkan hadonah atau pengasuhan. Jadi dia sudah mandiri. Dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, atau melakukan membersihkan diri sendiri. Nah, itu diantara juga indikator dia ada pada usia mumayyiz. Kalau anak-anak yang dia ada keterbelakangan atau ada keistimewaan tertentu yang dia akhirnya tidak bisa mandiri juga karena mungkin misalkan kelainan otaknya begitu ya, atau karena IQ-nya ya, dia tidak ada ini tadi, tidak ada pembahasan tentang ini begitu, tidak ada bahasan tentang akil, dia otomatis adalah menjadi mau meninggal muda atau meninggal tua, dia otomatis menjadi penghuni surga jaminannya, karena tidak ada maksiat yang dia lakukan selama hidup. Jadi tidak ada mukallaf, tidak ada status mukallaf, tidak ada taklif, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, kalau kemudian kita ini kan ibu-ibu kita gambarkan petanya, jadi dari penjelasan yang panjang tadi kita mengenal istilah mukallaf, kan gitu kan ya. Maka kita tarik sebelum mukallaf berarti ghairul mukallaf, bukan mukallaf. Kita tadi mendengar penjelasan yang disampaikan dari beberapa dalil, ada istilah balik, maka sebelum balik pra-balik. Ada istilah akil, memahami, berarti ada tidak bisa memahami, tidak bisa berpikir, tidak akil, ghairu akil. Kalau kemudian di Indonesiakan, maka sebenarnya yang pas itu menggunakan istilahnya adalah karena yang dianggap bisa bertanggung jawab itu sudah dewasa, sebelumnya adalah anak-anak, maka ini anak-anak, setelahnya adalah dewasa. Istilah remaja itu tidak dikenal dalam
hasanah keilmuan Islam, karena ini tadi seperti ini sebenarnya pembagiannya. Sehingga tidak ada di sini tuh warna abu-abu gitu ya, remaja, nggak kecil nggak besar, sehingga ya maksiat ya masih dimaklumi, nggak melaksanakan kewajiban masih dimaklumi, tidak ada seperti itu. Mukallaf berarti sudah bertanggung jawab, sudah ada beban hukum, ada kewajiban, ada keharaman. Nah, sekarang yang sebelum saya pada akil di situ, saya saya lebih rincikan lagi, karena ternyata sebelum ada akil itu dikenal yang namanya periode mumayyiz. Anak tadi sudah mulai memiliki kemampuan memahami. Sementara nanti ini kemampuannya itu sudah mulai bisa memahami, membedakan baik buruk benar salah, tadi sudah bisa. Akan disempurnakan proses perjalanan berikutnya itu adalah hanya untuk melengkapi melengkapi informasi-informasi yang dia butuhkan untuk semakin lengkap proses berpikirnya dan tinggi kualitas berpikirnya, dan melatih bagaimana dia memiliki kecerdasan ya, lebih cepat menangkap fakta, lebih cepat mengikat fakta dan mengkaitkannya dengan informasi yang dia punya, itu seperti itu. Tetapi sebenarnya kemampuan berpikir itu sudah mulai berjalan sejak usia 7 tahun. Gitu ya. Nah, sebelum itu maka ini ghairu mumayyiz, ini yang kemudian kita kenal sebagai anak usia dini. Anak usia dini. Sejak mumayyiz itu yang kemudian juga menjadi ukuran, sejak inilah sebenarnya sekolah itu, sekolah yang sifatnya itu formal, yang kita bawa anak pada jadwal tertentu, itu mulai kita bisa lakukan gitu ya. Jadi bukan usia 3 tahun, 4 tahun anak disuruh pakai dulu, itu sebenarnya belum gitu ya. Yang usia dini ini sebenarnya ada tanggung jawab orang tua. Jadi pada tanggung jawab orang tua untuk mempersiapkan. Nah, kalau dari sisi ininya angka tahunnya begitu kan ya. Dikatakan tadi mukallaf itu kan kalau satu dia 15 tahun sempurna. Sudah 15 tahun. Berarti di bawahnya tergantung nanti sudah balik atau tidak. Kalau kemudian di sini ada dia sudah menstruasi di usia 10 tahun, berarti masuk balik. Akil sebenarnya dia sudah mumayyiz, tinggal mengejar kemampuan dia, kecakapan dia untuk kemudian memiliki kelengkapan informasi dan keterampilan menggunakan komponen akalnya untuk semakin bagus. Jadi di situ sudah berjalan berarti mukallaf umur 10 tahun tadi. Ihtilam di usia 11 tahun, berarti juga di situ sama. Kalau kemudian menstruasinya di usia 8 tahun. Tadi dikatakan menstruasi atau ihtilam itu kalau terjadi setelah 9 tahun. Kalau belum berarti dia belum balik. Jadi begitu dia sudah ihtilam duluan, nanti ketika masuk 9 tahun berarti dia terhitung balik. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya tampilkan lagi dalil ini, hadis ini. Jadi harus sudah kita siapkan anak pada usia prabalik. Ini belum baliknya loh ya, berarti kan belum mukallafnya, prabaliknya di sini. Itu adalah usia mumayyiznya. Ini ketika usia 7 kita sudah harus memperkenalkan tentang syariah, sudah dengan pendekatan untuk menjelaskan dan memahamkan, bukan lagi sekedar seperti usia dini yang itu masih stimulasi fasenya, melatih, memperkenalkan dia terhadap naluri, memperkenalkan dia melatih fisiknya, memperkenalkan terhadap rasa-rasa, ini rasa lapar, ini rasa haus, ini kebelet pipis, itu usia dini. Tapi kalau sudah usia 7 tahun ini sudah masuk kepada usia untuk kita, kalau pakai periodisasi pendidikan menurut Imam Ali bin Abi Thalib, usia menjadikan anak seperti tawanan, karena sudah mulai diajarkan tentang syariah dan juga kemudian tentang seksualitas. Nah, jadi pada usia ini juga berarti anak sudah harus sampai pada kemampuan dia memiliki mumayyiz tadi, kemampuan tamyiz tadi. Kalau kemudian kita pakai bahasa, ini bahasa lain ya, yang diperkenalkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ketika anak mukallaf, berarti 15 tahun ini tadi, maka dia sudah harus terbentuk yang namanya syahsiah Islam. Syahsiah Islam nanti ibu-ibu minta tolong buka kajian Muslimah Tangguh episode tentang kepribadian Islam.
berkepribadian Islam membahas tentang itu supaya tahu kok bisa sahsiah Islam atau kepribadian Islam itu komponennya adalah pola pikir dan pola sikap. Dikatakan orang berkepribadian Islam, anak kita sudah terbentuk kepribadian Islam kalau pertama dia sudah memiliki akidah atau keimanan yang kuat, karena ini nanti kemudian akan dia jadikan sebagai dasar untuk menjadi landasan ketika dia berpikir. Menjadikan akidah ini sebagai landasan ketika dia berpikir adalah ketika dia menjadikan ukuran salah, benar, baik, buruk, halal, haram itu menggunakan informasi yang dituntunkan oleh akidahnya, yaitu syariah tadi. Informasinya bisa didapat dari mana saja. Kalau misalnya tentang ilmu pengetahuan kan boleh diambil bukan berasal dari akidah Islam, tetapi apakah itu satu yang benar ataukah tidak, penyikapannya berdasarkan akidah Islam. Misalkan dikatakan ada teori Big Bang tentang kejadian alam atau teori evolusi tentang penciptaan manusia. Kalau kemudian itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh akidah Islam, berarti kita tidak menerimanya, begitu. Tetapi informasi tadi itu bisa jadi memang masuk ke sini untuk kemudian kita olah, lalu kita pikirkan dengan satu pola yang khas, yaitu dengan menjadikan akidah ini sebagai sandaran sampai ketemu dengan kesimpulannya, oh enggak, manusia itu diciptakan Allah, bukan evolusi dari kera itu diciptakan tersendiri, begitu ya. Nah, pola pikir ini tadi akan menghasilkan pemahaman tertentu yang akan digunakan untuk mengikat sikapnya, amalnya. Maka dikatakan di situ dia memiliki pola sikap Islami, pola pikir Islami karena disandarkan kepada akidah Islam. Tampilannya yang bisa kita lihat adalah apa yang terlihat pada anak kita, amal-amal perbuatannya, dia sholat ataukah tidak, dia berbicara pada orang tuanya dengan kasar ataukah dia memukulkah, atau dia sopankah, dia suka berbohongkah, dia suka ingkar janji kah, dia amanahkah, ifahkah, punya rasa malukah, pemberani, dan seterusnya. Saya pada level sifat itu pun akan muncul di sini, kelihatan sikap dan sifat. Ya. Nah, ini kalau pakai bahasa ulama lain, misalkan Ustadz Budi Azhari, beliau menyebutnya yang kita sempurnakan pada fase prabalik, pramukallaf, pada waktu memayis itu adalah sampai anak itu punya punya ilmu dan punya keteguhan sikap ya. Ini kalau, tapi intinya kan ternyata di situ ada pemahaman dan ada sikap ya, di sini. Maka ini yang harus terbentuk. Ditarik ke belakang, maka itulah yang menjadi langkah-langkah yang harus kita siapkan. Ditarik ke belakang. Berarti yang harus sudah terbentuk pada saat itu, dia harus paham dia itu siapa, bahwa dia adalah hamba Allah. Apa konsekuensi dari bahwa dia adalah seorang mukmin, seorang muslim, dia adalah hamba Allah, terikat pada syariah. Maka kemudian dia harus paham syariah itu berarti harus dia ketahui. Ini bukan berkaitan dengan semua syariah harus dia ketahui, tetapi yang nomor 3 ini terkait dengan kesadaran bahwa untuk beramal dia harus terikat pada syariah, dan syariah itu harus dia ilmui sehingga dia itu akan memiliki kesadaran secara aktif untuk mencari tahu syariah itu seperti apa. Paham kewajiban mengkaji Islam harus sudah ada, karena bisa jadi ilmu tentang satu amal itu nggak harus orang tua yang memberikan, mungkin dia nyarinya sendiri di guru lain, di majelis lain, tetapi kesadaran bahwa dia harus mengilmuinya itu dari orang tuanya. Lalu yang berikutnya adalah menguasai sakofah Islam yang dia butuhkan untuk amal pada level usianya, bukan seluruh amal ya. Kalau dia belum, anak tadi belum mau menikah begitu kan ya, tidak harus kemudian kita selesaikan itu pada masa mumayyiz. Tapi kalau kemudian amal itu sholat, karena sudah diperintahkan sejak umur 7 kan harus mulai diajarkan. Menutup aurat, begitu dia balik, dia harus segera terikat. Maka harus ada proses dia menjadikannya pada saat itu dia sudah tidak lagi berat. Berarti ada proses mempersiapkan sejak sebelumnya, mengenalkan apa batasan aurat secara kognitifnya, membiasakannya, membantunya, menciptakan suasana kondusif, membuat dia itu akhirnya mudah untuk taat. Nah, itu di sini. Jadi sakofah-sakofah yang dibutuhkan. Paham? Ini kaitannya dengan ukuran nilai ya, value yang dia miliki. Dia paham mulia yang hakiki itu adalah akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi di sini nanti akan dibutuhkan anak untuk memperkuat profilnya. Dia tidak akan mudah menjadi anak yang terombang-ambing untuk meninggalkan profil sahsiah Islamnya, begitu ya. Karena
ajakan teman, oh nggak keren kamu kok nggak pacaran, cowok keren itu kalau di setiap kecamatan punya cowok, punya cewek misalkan. Nah ini dia sudah tahu itu, wah nggak keren sama sekali itu. Lalu kemudian kalau semua teman-teman yang megang HP, gadget terbaru, dia tidak kemudian akhirnya menjadi anak yang kemudian juga ketika semakin dia itu dewasa malah kemudian menuntut itu dan dia mengira itu sebagai sebuah kemuliaan. Ini harus sudah tersampaikan juga kepada anak kita. Lalu paham urutan hierarki karena ini sudah mulai dia kenal identitas yang sifatnya sudah multiple ya, bukan satu saja. Dia adalah hamba Allah, dia adalah anak dari orang tuanya, dia mungkin adalah saudara dari adik atau kakak dari saudaranya, dia mungkin murid dari sekolah tertentu ya, dia teman dari siapa, dia warga dari sekolah mana, mungkin dia kalau sudah bekerja, dia bekerja dari tempat kerja yang mana. Nah ini mulai ada banyak profil yang kemudian dia sandang, atribut yang dia sandang, maka dia harus kita siapkan dengan pemahaman akan hierarki ketaatan itu bagaimana. Allah, Rasul, kalau manusia yang paling berat untuk dia taati saat setelahnya adalah yang wajib mendapatkan perlakuan baik, yang paling berat untuk mendapatkan perlakuan baiknya adalah orang tuanya, 3 kali ibunya, kemudian ayahnya, dan kemudian manusia lain dalam rangka taat pada Allah, dan tidak ada ketaatan pada makhluk manapun kalau itu dalam rangka maksiat pada Allah. Nah, lalu kalau ini kemudian kita bicaranya itu ujungnya adalah sampai pada mukallaf ya, mukallaf yang kemudian kita siapkan untuk mengemban amanah berikutnya, karena pada waktu dia sudah balik, dia itu sudah punya kecenderungan untuk suka pada lawan jenis, dia bisa jadi sudah ada pada situasi membutuhkan pemenuhan naluri seksualnya, maka juga kemudian mulai diperkenalkan itu tadi ya, konsekuensi dari tanda-tanda mukallafnya tadi, balik tadi ya, hukum-hukum tentang balik ya, mandi basah, bagaimana bersucinya, apa kemudian tanda-tanda mukallaf itu, tanda-tanda baliknya. Kalau kemudian bahasa sekarang itu tanda-tanda sekunder, tanda-tanda primernya. Kalau sekunder itu kemudian perubahan suara, jakun, body building ya, badan yang mulai terbentuk dan seterusnya. Ditambah dengan yang tadi itu, penjelasan fikihnya tadi itu adalah tanda pastinya begitu. Nah itu diperkenalkan sebelum anak itu sudah mulai, perkiraan kita anak itu akan mukallaf maksimalkan 15 tahun. Padahal tadi kalau secara umur itu bisa jadi akan mundur mukallaf itu ke 9 tahun kalau dia ketemu dengan ihtilam atau dia ketemu dengan haid. Berarti sebelum 9 tahun kita sudah memperkenalkan yang namanya hukum-hukum tentang mukallaf ini tadi, tentang alamatul buluh ini tadi begitu. Dan berikutnya kalau terkait dengan amanah yang masa datang, ini nanti bisa kita penyempurnaannya adalah proses yang akan ditempuh oleh sang anak. Kita cuman memberikan pijakan atau dasarnya bahwa dia adalah calon suami, calon istri, calon ibu, calon ayah, bahwa dia adalah visi penciptaannya adalah sebagai khalifatul fil ard, berarti dia adalah pemimpin di tengah-tengah masyarakat, laki-laki pemimpin di tengah masyarakat, perempuan itu seperti ini kepemimpinan di tengah rumah tangganya. Lalu juga bahwa dia punya visi sebagai khairul ummah, yang itu harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di situ ini adalah hal yang harus kita siapkan kepada anak sebelum mereka mukallaf. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga cukup jelas. Abu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah. Sudah kita dengarkan semuanya, sudah kita dengarkan bersama apa yang menjadi topik kita pada sore hari ini, dan memang sangat menarik sekali bagi kita, terutama emak-emak yang memang memiliki putra-putri yang menjelang balik. Ini memang harus benar-benar kita perhatikan ya, karena saya melihat di masyarakat kita itu masih sangat kesadarannya sangat kurang, Dok. Memang saya sering gitu ketika putri saya tekankan untuk ketika bergaul harus dengan putri, nggak boleh dengan putra karena putri saya putri ya, atau harus menutup aurat ketika keluar rumah. Itu komentar masyarakat itu mesti ala wis jarno taning sik cili, wis jarno engko ae engko lak roro dhewe. Seperti itu kan, ada masyarakat itu seperti itu ya, Dok ya. Nah, kayak gitu sekiranya itu memang
kondisi masyarakat itu seperti apa kalau memang kondisinya seperti ini. Tapi ini sudah ada pertanyaan, Dok. Masya Allah. Nah, ini Iya, sudah ada ada 2 itu di pertanyaan. chat. Baik, ini sari rapat pertama dan kedua ini ya sudah ada ini. Coba ini dari Bunda Solihat Troopers. Mohon izin bertanya Ustazah, bagaimana mengkondisikan anak yang sudah balik dalam membentuk sosial Islam apabila orang tuanya baru menyadari harus menyiapkan profil anak sesuai syariah? Apakah ada kata terlambat untuk ortu seperti ini? Jadi udah kadung balik ya, baru nyadar kalau belum telat gitu ya. Langsung yang kedua ya Dok ya. Iya, Dari Bunda Nafisa, Ustazah, untuk mencapai mukallaf berarti akil dan balik harus seiring. Ada kerabat yang putrinya kelas 1 SD sudah haid. Masya Allah ya. Apakah berarti mukallafnya menunggu usia 9 tahun? Begitu. Ya. Monggo langsung dijawab. Jadi untuk Bu Solihat Troopers, pasukan Solihah. Kalau dibilang kalau kita letakkan pada pemahaman yang ideal tadi, ya berarti memang terlambat. Karena seharusnya kan syariah Islam tadi itu sudah terbentuk pada saat dia menjelang mukallaf, ya. Jadi kalau usia dini itu kita sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk bangunnya, dan kita masih cukupkan gizi untuk otaknya tumbuh sehat, stimulasi indera apa saja yang dimiliki oleh anak, itu sebenarnya sedang mengumpulkan bahan untuk kita bangun. Kita kuatkan fisiknya, kita ajari stimulasi motorik halus, kasar, itu kan ya. Kita kumpulkan, kita koleksikan untuk dia itu berbagai macam informasi dengan memperkenalkan banyak kosakata, kita bacakan apa saja. Nah, itu sebenarnya itu mengumpulkan bahan gitu ya. Mengumpulkan bahan yang mau kita gunakan untuk bangun. Umur 7 kita sudah mulai bangun. Umur 7 itu sudah mulai dibangun. Nah, fondasinya tadi kan akidah tadi kan. Akidahnya di bawah itu sampai dikuatkan terus usahanya berarti di situ kan. Bagaimana akidah itu kuat, bagaimana memperoleh keimanan yang kuat. Kita pernah membahasnya itu pada bahasan kamus kajian Muslimah Tangguh yang episode awal-awal dulu ya. Jadi keimanan itu harus diperoleh bukan dengan dogma, tetapi melalui sebuah proses berpikir. Berpikir tadi itu dengan memaparkan, datangkan fakta yang kemudian bisa diindra oleh anak, lengkapi dengan informasi yang dia butuhkan untuk menafsiri fakta, bantu dia untuk mengkaitkan sampai dia itu kemudian terikat fakta dengan informasi, paham, diulang terus sampai kemudian itu menjadi sesuatu keterampilan yang dia punya. Proses berpikir diarahkan untuk terpola dengan akidah Islam sehingga dia punya pola pikir Islam. Setiap ada kecenderungan mau beramal apapun, dia ikat dengan pemahaman tadi. Terbentuklah pola pikir, pola sikap Islami. Itu dibangun sepanjang usia 7 sampai dia mukallaf. Bangunannya sudah terbentuk itu. Nah, setelahnya itu belum kelihatan bangunannya, sudah kelihatan bangunannya itu. Tapi ini persoalan melejitkan, menguatkan, menghebatkan profilnya gitu. Kalau rumah tadi bangunan sudah kelihatan, ini bangunannya kemudian akhirnya nanti itu menjadi bangunan rumah sakit kah, ini masjid kah, apakah itu urusan nanti, itu setelah proses menghebatkan gitu. Kalau bentuk dasarnya keberadaan Islam itu sudah terbangun sebelum mukallaf gitu. Jadi apakah kalau saya memulainya sejak sudah balik ya, apakah terlambat? Ya memang terlambat, tetapi kalau untuk kebaikan, nah konteksnya kalau untuk kebaikan, kita baru ketahui, baru sadari tidak ada kata terlambat. Sudah fokus saja untuk melakukan perbaikan, dimulai dari situasi terkini dan untuk mendapatkan update meskipun itu sekecil apapun, progres sekecil apapun, pokoknya mengarah kepada yang harusnya dia raih. Sudah di situ saja, fokus ke sana. Begitu. Lalu yang Bu Nafisa, kalau sudah haid kelas 1, apakah sudah balik? Ini belum balik. Karena balik itu kalau usia 15 tahun mutlak, tanpa ada ihtilam, tanpa ada haid, tanpa ada melahirkan, kalau sudah 15 tahun sudah laki perempuan. Atau belum 15 tahun tetapi ihtilam atau haid itu kalau sudah terjadinya setelah 9 tahun. Jadi kalau ini dikatakan baliknya itu setelah 9 tahun. Maka ada, kalau kemudian dia itu mencapai
ternyata ketika usia sekarang kan sudah haid ya, sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa ketika 9 tahun dia itu sudah mukallaf dia itu. Berarti kita punya range waktu untuk kemudian kita kejarkan apa saja itu. Jadi di situ. Kalau masih ada kesempatan, oh ternyata anak tadi itu belum balik ya, mumayyiz tadi itu 7 sampai 10. Itu ternyata juga belum ada tanda-tanda balik. Ini menguntungkan bagi orang tuanya karena ada kesempatan mengejarkan sampai mukallaf 15 tahun kan. Masih ada kesempatan itu. Tapi kalau sudah kadung balik di situ ya sudah berarti memang harus lebih intensif lagi, lebih kerja keras lagi dan ya sudah berarti sudah mulai berlaku memang. Di situ hukum atasnya. Begitu. Ya, jadi kalau dari sisi baliknya memang menunggu 9 tahun. Haidnya sudah duluan, tapi setelah 9 tahun baru dihitung sudah balik, sehingga pada saat itu sudah mukallaf. Kenapa? Karena akil itu sebenarnya sudah dari sisi kemampuannya, itu tamyiznya itu sudah dia miliki sejak usia 7. Persoalannya adalah mengembangkan maklumat yang dia butuhkan untuk melengkapi proses berpikirnya, dan skill kemampuan dia untuk menggunakan semua komponen berpikirnya itu dengan lebih cepat, lebih bagus, lebih terampil itu. Jadi sudah per 9 tahun itu sudah mukallaf. Lalu sudah Bu, itu Bu ini ya, yang dari yang 2 yang sudah dibaca. Iya Dok. 2 pertanyaan sudah terjawab. Pakai feedback tidak ini? Pakai diberikan kesempatan feedback atau? Kayaknya udah ada pertanyaan Dok. Mudah-mudahan Bunda Solihat dan juga Bunda Nafisa terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya ada 2 pertanyaan lagi Dok. Yeah. Dari Bunda Rahmawati. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya tentang anak mumayyiz usia 7 tahun. Ini Dok, bagaimana menghadapi anak yang sudah mulai bisa berargumentasi seolah seperti ingin bebas, tidak mau diatur. Yeah. Nah, itu yang keempat juga ya Dok. Oh ya. Ustazah, putra saya usia 11 tahun. Sudah sering diberikan penjelasan tentang balik, tapi masih saja kurang malunya. Punya malu maksudnya gitu ya. Harus pengulangan berapa kali nih? Begitu Ustazah. Ya, jadi untuk yang ini mumayyiz tadi 7 tahun. Kalau anak itu ada anak itu kemudian mumayyiznya itu lebih awal dari 7 tahun. Jadi dia itu punya kemampuan memahami sesuatu itu lebih awal. Maka pada saat itu meskipun dia itu sudah paham, tapi belum ada kewajiban bagi kita untuk kemudian pada saat itu untuk memperkenalkan tentang syariah sebagaimana ketika usia 7 ya, ketika usia 7. Statusnya ya masih usia dini yang kemudian bukan kita disiplinkan seperti tawanan begitu yang kemudian kita ajarkan, diusahakan untuk bisa melaksanakan syariah kan. Kalau mendisiplinkan itu diusahakan, kita bantu, kita kondisikan untuk bisa melaksanakan seoptimal mungkin. Kalaupun kemudian dia tidak bisa melakukan, itu menjadi sesuatu yang dimaklumi atau dibolehkan. Tetapi yang diikhtiarkan oleh orang tuanya itu adalah mengupayakan untuk bisa. Jadi misalnya begini maksud saya, bangun subuh itu kan nggak ringan gitu ya. Belum tentu bisa. Setiap pagi, umur 7 kan sudah mulai disuruh itu. Salat subuh ya berarti pada jamnya subuh, nggak boleh salat subuhnya pokoknya pas dia bangun tidur, nggak boleh begitu. Karena itu syariahnya ada begitu. Syariahnya kan salat subuh ya di jam subuh. Berarti kan dia harus kita upayakan untuk bangun sebelum subuh atau subuhnya kan begitu kan ya. Nah, ini orang tua itu kemudian bukan sekedar pokoknya nanti waktu subuh tak bangunkan, tak paksa, gak iso tangi-tangi ya tak seret atau tak apa kan, yang itu sifatnya memaksa yang akan membuat anak itu trauma. Bukan begitu cara berpikirnya, tetapi caranya adalah membantu anak, membiasakan anak, memudahkan anak, mengkondisikan anak supaya kemudian dia bisa melakukan itu. Misalkan kita tahu anak itu akan mudah kita bangunkan kalau dia cukup tidurnya. Berarti kita minta dia itu, ini sudah waktunya tidur nak jam 9. Harus tidur, jangan dibiarkan dikasih kesempatan melean, nge-game atau apa begitu ya. Harus dibantu membuat jadwal. Termasuk misalnya kita ingin anak itu punya jadwal rutin ngaji sore gitu ya. Tapi kalau kemudian dia itu kecapean atau habis maghrib, kalau dia kecapean dia nanti mesti rewel ngajinya itu. Maka kemudian kita buatkan ada jam istirahat di siang hari. Itu seperti itu maksudnya.
Atau kemudian dibantu dengan sebelum dibangunkan itu dipijiti, lalu kemudian disemangati, kalimat yang memotivasi. Ketika keluar dari kamar mandi kedinginan sudah disiapkan minuman hangat. Jadi pendekatan itu seperti itu. Lalu kalau kemudian anak tadi itu sebelum 7 tahun dia sudah ngerti, sudah pinter, ya tetap saja mulai dari 7 tahun. Tadi 7 tahunnya itu adalah memulai dengan cara seperti itu, diusahakan untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat. Tapi ketika keadaan itu memang tidak normal, tidak boleh dipaksa. Misalkan dia sedang sakit, ya, kita harus memberikan pemakluman karena dia belum wajib. Tidak boleh ada sanksi di situ. Tidak boleh ada sanksi fisik sebelum usia 10 tahun. Tidak boleh ada sanksi kalau anak itu masih proses pembiasaan di usia dini. Diperkenalkan adanya ancaman itu mulai usia 7 itu. Ketika kita mulai memperkenalkan syariah itu dan hukum-hukumnya, ada wajib, ada haram dan seterusnya itu. Nah, kalau kemudian anak itu bisa ngomong macam-macam begini gitu ya. Ya itu sebuah pertanda bagus untuk membuat dia punya potensi untuk kita ajak memiliki pemahaman atau terbentuk pola pikir Islami yang bisa kita legitkan sejak awal. Kalau kemudian anak sudah umur 7 tahun, ya ini tadi memang mulai diperkenalkan pendekatan untuk membangun pola pikir. Ya silakan lakukan pendekatan untuk mengendalikan dia berdasarkan mafhumnya. Jadi rumusnya itu adalah semakin lengkap kita itu menyediakan pemahaman yang dia butuhkan, semakin dia punya peluang untuk mengikat amalnya sesuai dengan pemahaman, begitu. Jadi kalau bagaimana menghadapi anak yang sudah mulai bisa berkomunikasi, ya berarti lengkapi dasar atau sandaran argumentasinya yang benar, sehingga ketika kemudian dia berargumentasi ngelawan orang tua itu memang benar. Nah, kalau benar ya jangan ditolak, kan sudah benar itu. Katanya orang tua itu harus sayang kepada anaknya, tidak boleh begini. Misalnya itu kalimat benar, berarti ya harus diterima begitu. Ya itu untuk jadi bukan kemudian kalau dia itu bisa berargumentasi berarti nggak bisa diatur, enggak. Lengkapi argumentasinya dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu nanti akan mengikat anak. Dia kelihatannya masih nggak benar itu karena saya kurang ngerti, kurang komplit mafhummu, kurang benar, tapi kamu kemudian merasa amalmu sudah benar, padahal amalnya belum terikat pada pemahaman yang benar. Jadi ya terus itu tadi, lengkapi mafhum yang dia butuhkan, ajari untuk mengikat amal dengan mafhum. Itu terus saja yang sebenarnya dilakukan untuk membangun kepribadian. Itu Bu. Nah ini ada lagi. Ya. Lalu yang kurang malu ini juga sama sebenarnya. Sebentar, yang sudah 11 tahun. Sebenarnya sama ini. Iya. Bu Agustin ya. Fokusnya itu kepada membentuk kepribadian Islam tadi. Nah, kepribadian Islam tadi kan bahan bakunya itu adalah sakofah, kelengkapan sakofah, skill mengindra fakta, mengikatkan kemampuan dan keterampilan untuk mengikatkan sakofah atau informasi tadi dengan fakta. Itu terus diajari. Setiap kali ibunya ngomong menjelaskan sesuatu jangan pakai dogma, tetapi hadirkan faktanya, hadirkan sakofahnya, ajarkan untuk diikatkan dalam amal dia. Berarti begini, misalkan tentang rasa malu, misalkan tentang menutup aurat, sakofahnya dihadirkan, auratnya itu dihadirkan, diterangkan kan, yang dimaksud dengan aurat itu seperti apa. Mungkin dia nggak ngerti aurat itu apa. Hari ini saja itu ya, berapa banyak orang yang memahami aurat itu dikiranya hanya lubang depan dan belakang. Jadi kalau masih tertutup itu ya, lubang depan dan belakang itu masih nutup aurat katanya kan gitu kan ya. Hadis Purno itu kan mengatakan masih tertutup auratnya. Kalau bagian dada itu asalkan tidak terlihat putingnya dikatakan itu menutup auratnya kan begitu. Padahal nggak berpakaian. Nah jadi siapa tahu anak-anak kita itu nggak ngerti maksud aurat itu batasannya mana, apa, kapan dia harus lakukan itu, kenapa kok saya harus begitu, kan sudah mulai ini usia 11 tahun harus dilakukan. Seberapa sering, nggak pakai ada batasan, nggak pakai ada batasan. Ketika Allah memerintahkan wa'mur bis-sholah fastobir ya. Itu kalau Ustadz Budi Azhari menerangkan itu, kata-kata fastobir dengan fasbir itu beda. Ketika perintahkan anakmu sholat dan fastobir dan bersabarlah, fastobir itu maknanya adalah sangat sabar.
sabar yang berlipat-lipat. Jadi untuk membuat anak itu kemudian akhirnya mampu sholat itu memang berat. Maka digunakan kata-kata fastobir, mengajarkan syariat itu nggak sekedar sabar, tapi ternyata harus sangat sabar. Nah, sabar itu kan maknanya tetap bertahan dalam melaksanakan kewajiban, tidak sampai meninggalkannya. Tetap bertahan untuk tidak sampai melakukan maksiat. Sabar itu menerima dan meyakini qadha Allah, yaitu di luar jangkauan manusia atau campur tangan manusia, bahwa itu baik dan buruknya dalam pandangan manusia berasal dari Allah, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Begitu Bu Aini. Baik, Dok. Ada satu lagi terakhir ya. Ada, Dok, satu lagi dari Bunda Lilik Suryani. Mohon penjelasan Ustazah, memisahkan tempat tidur itu maksudnya tempat tidur orang tuanya atau harus tidur sendirian, termasuk juga dengan saudaranya, gitu. Ya. Saya pernah menerangkan ini dengan lebih jelas pada waktu membahas topik melindungi anak dari kejahatan seksual, kalau tidak salah. Melindungi dan mencegah anak dari kejahatan seksual. Nanti tolong dibuka ya rekamannya ya, episode itu. Jadi memisahkan dari tempat tidur. Fakta tempat tidur pembaringan itu adalah satu kasur, itu pertama, atau satu selimut, atau satu kasur dan selimut. Tidur satu pembaringan berarti tidur satu kasur, atau tidur satu selimut, atau tidur satu kasur plus satu selimut. Salah satunya. Memisahkannya berarti pisah kasur, nggak boleh juga satu selimut meskipun kasurnya berbeda. Pisah kasur, pisah selimut. Apakah harus pisah kamar? Tidak harus pisah kamar. Kalau kemudian dipisahkan dari siapa? Tidak hanya dipisahkan dari orang tuanya, termasuk juga kepada saudaranya. Ya. Itu Bu ini. Pernah kita bahas itu, Dok. Ya. Pada episode beberapa episode yang lalu, begitu ya. Dan mudah-mudahan penjelasan barusan juga menjawab ya pertanyaan dari Bunda Lili Suryani, dan pertanyaan ibu-ibu yang lain rupanya sudah terjawab, Dok. Sepertinya berarti total 5 penanya pada sore hari ini. Jadi itu juga berlaku untuk ini loh Ibu-ibu, kalau misalkan nyari pondok ya, anaknya dipondokkan, itu juga nggak boleh. Ibu harus lihat ke kamarnya, apakah kasurnya berbeda, apakah satu kasur dipakai bersama-sama, nggak boleh. Kalau itu bukan kasur, tapi itu ruangan yang tidak dikhususkan ada kasur tersendiri, berarti itu tidak terkategori sebagai pembaringan, karpet gitu ya. Belikan aja kasur lipat supaya itu terhitung sebagai kasur tersendiri, begitu. Iya, betul, Dok. Iya, demikian Ibu-ibu. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Habis, Dok. Dan alhamdulillah tadi materi kan berakhir di pukul 16.30 ya, jadi memang ada ruang yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Alhamdulillah Ibu-ibu rahimakumullah, 5 pertanyaan sudah terjawab tuntas, dan insya Allah pembahasan kita tidak berhenti sampai di sini terkait dengan bagaimana membaikkan keluarga kita, generasi, dan persoalan-persoalan perempuan. Tetap terus akan kita bahas pada periode atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan lupa, Ibu-ibu rahimakumullah, dua penanya pertama tadi Bunda Solihat dan juga Bunda Nafisa ya. Nanti bisa japri saya terkait dengan alamat dan sebagainya, karena akan mendapatkan giveaway dari salah satu jamaah kita, yaitu dari jamu mamah muda, jadi sari rapet mamah muda, untuk 2 penanya yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan nanti menghubungi saya via japri, begitu ya. Selamat untuk Ibu dan Ibu-ibu rahimakumullah, dengan berakhirnya atau tuntasnya pertanyaan dan sudah dijawab semua oleh Ustazah Dr. Faizah Rasida, maka berakhir pula agenda kita pada sore hari ini. Jangan lupa tiap pekan terakhir, Jumat terakhir di setiap bulannya, kita akan ketemu di pelataran Zoom Konita. Bagi Ibu rahimakumullah, nantikan topik-topik menarik lainnya yang terkait dengan persoalan perempuan, keluarga, dan generasi
di kajian Muslimah Tangguh yang diselenggarakan oleh Konita. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, forum ini saya akhiri. Saya terima kasih banget yang pertama kepada Ibu Dr. Hajah Faizah Rosidah yang sudah banyak memberikan atau membagi ilmunya pada kita semua. Dan tak terkecuali Ibu-ibu, makasih sudah hadir pada sore hari ini. Saya nantikan kehadiran panjenengan pada pekan-pekan yang akan datang. Mari forum ini kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.